Ketemu lagi di podcast TBK, terasnya Bapak Koba. Podcast ini. Karena sebab kemek bro, kan lagi kemek. Lagi kemek sambil kemek. Ini nongkrong aja. Ini nongkrong aja nih kita. On cam dong. Konkem. Oke, lanjut. Guys, lu lihat ada orang baru di sini. Deng 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 deng. One and only. Mana Bung Ijal. Ijal Surya Grapranata. Siapa itu? Siapa itu? Editor lu. Tiga Selingkuhannya. Selingkuhan. Kali, mak. Gimana Jal rasanya Jal tiba-tiba masuk di podcast Jal kita jebak. Asli bingung. Gua kira nongkrong doang hari ini, ternyata tiba-tiba jadi tukang podcast. Sambil makan pula ya? Iya. Sambil makan. Sogokannya Indomie doang. Terjebak. Terjebak. Indomie. Boleh lah kali Indofood ya? Indofood. Masuk. Masuk lah ya. Boleh. Contohnya kayak gini nih enak nih makan kayak gini. Nyam-nyam. Indomie dari gua kecil bro. Parah sih. Gua dulu makan Indomie nggak boleh sering-sering. Malah. Gak tau mak gua. Kayak cuma boleh weekend doang. Sama gue juga. Iya. Malu males beli kali itu mah. Harus masak. Mas masak ya. Tapi ini Indomie ya, Indofood ini produk Indofood tuh makanan gue dari kecil. Apa coba? Kacang. Apa tuh? Kacang apa? Ini ya, Garuda ya? Garuda tuh Indofood. Emang ya? Nah, coba cek dulu ya, cek lagi ya. Cek lagi Cek ya. lagi ya, cek lagi ya. Garuda akut sih. Olah ya. Nah, pasti Indomie ya, juara. Pokoknya gitulah. Jadi, gimana nih? Ini podcast ini ngobrolin apa sih? Jelasin Om Nono. Om Ijo belum tahu podcast ini ngapain Tahu, ya. Kita udah jalan 3 episode bro. Oke, Waktu itu lagi berhalangan. Udah datang lagi dapet. lagi M. Males. Males. Nah terus ya di episode keempat ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Kalau kemarin kan gua sama Mas Mondes ini tuh kayak orang bener lah kemarin. Master kita. Master, gimana? Nah episode ini dan episode besok nih itu bercerita tentang sisi gelap seorang Mas Mondes. Ih, ngeri kali. Master kita. Before dan after married. Oh, bener. Ini kita before-nya dulu ya. Before dulu dong. Masa langsung after? Nggak enak lah. Nggak nih, benar-benar ngejurus ke gua banget ya anjir. Oh iya dong. Lu doang bro, narasumber. Kamu doang kan. Bapak-bapak nakal. Iya, baik-baik aja. Iya, malah gua dulu nggak berpikir jadi bapak-bapak bro. Gua berpikir lu jadi single fighter. Anjir. One man show, ladies man. Gokil sih. Tiba-tiba dikabarin dia udah nikah. Tiba-tiba Kaget ya? dikabarin dia udah punya anak. Kalau aku tahun 94 tuh gua belum kenal dia. Waktu tobat dikabarin. Udah 4 belum kenal gua. Ayo gua baru usia 3 tahun dong. Iya, gimana? Makanya nih udah makan. Enaknya kita bahas nih. Oke. Bagaimana kehidupan Mas Mondes before marriage marriage. Marriage. Enggak, tapi ini bukan untold story ke bini. Udah pernah ceritain bini aman. Iya, bini gua nggak anggap Aman, bini lagi aman, anjay. Bini aman ya, udah pernah cerita ya. Coba kita. Udah, berarti nggak akan ada follow up nih ya. Kita nggak dimarahin lah intinya. Kayaknya bini gua mungkin agak kesel aja. Ngapain itu kan dimunculin lagi. Namanya juga wanita kan. Ini penting udah tobat. Udah tobat. Emang udah? Dikabarin kok waktu tobat? Kabarin. Oh, kabarin. Gue juga dikabarin waktu itu jadi hebat tuh. Oh, jadi hebat. Karena anak nakal tobat itu akan jadi hebat. Boleh, Contohnya, boleh. Bang Monyet Ndeso ini alias Bang Mondes. Boleh. Itu bro. Gua biar kayak anak orang Jepang ya. Lihat tuh Indofood, lihat tuh produknya tuh sampai dijilatin. Habis coy. Sampai dijilatin coba. Sorry, Makasih, Om. Dijilatin bos. Ya. Tapi ini sebelum ini nggak asik nih kalau kita nggak sesuai namanya Kobam kan.
Mau yang mana nih? Kayaknya kok beda botolnya sama yang kemarin ya. Nambah ya? Hah? Nambah ya? Bukan nambah. Saya lihat nih. Bukan nambah, ini belum sponsor. Belum sponsor. Modal dulu. Bisa kali ya? Bisa kali lah. Bisa ya. Nih, Om Ded bisa kali Om Ded. Tentu placement sponsor kayak gini nanti ya. Bang Uus, tolong ya Bang Uus. Oh, bagus ya. Tolong dong. Marketingnya kayak salesnya gitu. Mau pilih yang mana nih? Mau leci, black tea? Kayaknya sih leci bro, gua kata temen gua. Leci ya. Leci vibes. Vibes. Wih, Doleng aja nih. udah mulai Mantap, bro. Ini kalian siapa sih yang ngajar-ngajarin begini? Mas Mondes. Oh, master. Saya tuh anak baik-baik sebenarnya Mas Ijal. Hmm. Cuma karena Mas Mondes waktu itu sudah bertobat, bisa kali gitu. Ya, saya mah kalau ditantangin kan saya gas. Benar. Masa kalau ditantang kita kagak nantang balik? Lagi gitu kan? pemberani. masih lagi pemberani kan. Udah, yaudah gitu. Nggak taunya Mas Mondes ini juga sempet terjun ke dunia Gelap. prostitusi. Mami loh dia tuh. Mami Mondes. Mami Mondes. Enggak lah. Gua mungkin kalau bahasa ininya, bahasa kalbunya bukan ini ya, bukan. Gua nggak pernah terjun ke dunia prostitusi. Tapi gue bermain di sana, berkunjung. Pakai terjun payung bagaimana tuh? Kunjung. Berkunjung. Proyek. Proyek. Bisa gitu ya. Ya kan namanya proyek, harus ada monitoring dan evaluasi. Oke. Nah, cara kita melakukan monet adalah kita harus terjun langsung ke lapangan, merasakan dan melihat. Apa Mulai namanya? aja nggak cukup ya. Tuh, Belusuan. kalau kata presiden kita yang dulu. Sekarang gua tanya nih, lu bangun jembatan, gimana lu tahu jembatan itu kuat kalau nggak lu naikin? Jadi naikin, ditunggangi, Jal. Ngeri kali ini bahasanya. Gimana coba? Mas Mondes. Bener nggak? Lu mau bilang itu jembatan kuat, tapi nggak pernah lu naikin. Iya benar. Lu tahu jembatan itu berbobot kuat untuk menahan beban-beban mobil atau orang dari mana? Beban moral juga belum. Beban moral. Itu makanya diperlukan namanya monitoring dan evaluasi. Monet. Yang mana itu lu mantau, Merasakan. merasakan. Karena kan lu harus tahu. Gimana rasanya? Tuh. Aspalnya lu- gelombang nggak nih? Gitu Apa? ya. Aspalnya gelombang. Aspalnya nggak? gelombang nggak? Gelombang nggak, tiangnya goyang nggak, atau goyang digoyang Iya. nggak? Ini hutannya perlu gua babat nggak? Oh. Gitu kan. Atau diperhalus itu ininya aspalnya bro. Kita belum makan ya. Bukan dari yang halus-halus. Nah, Mas Mondes kan yang gua kenal ya, before marriage Yes. atau sebelum menikah. Terus. Itu Tapi kalian nggak nakal bareng ya? enggak, Enggak. karena gua beda jalur. Beda jalur, beda server. Kenal 2015 lama misa, 2021 ketemu lagi terakhir. baru Coba. nggak tahu tuh gua di situ. Oh, itu belum terbuka bro, Coba. belum terbuka. Belum terbuka ya. Nah kebetulan Mas Mondes ketemu sama temannya bini gua. Dan mereka nikah. Yang mana temen lu juga. Enggak, gua hanya ngebayangin. Itu settingan. Gua ngebayangin ya dunia ini kayak nggak jauh-jauh aja. Apa dunia ini disetting jangan-jangan? Nah, maksudnya ini aja settingan. Konspirasi nih. Konspirasi. Ini ngeri nih. Jangan bro, jangan. Kita yang enteng-enteng aja. Di podcast bapak ini aja. Iya. Bapak-bapak itu kan, bapak-bapak kan identik dengan kenakalan. Tuh. Iya nggak sih? Enggak. Oh enggak. Mau anak. Dia doang. Dia Apa doang. dia doang? Master. Master. Nah, sekarang mungkin kita saatnya untuk berbagi pengalaman kenakalan. Iya. Kita bagi 2 episode nih ya. Nah, bisa. Before dan after. Karena nggak nutup kemungkinan after marriage, ternikah, setelah menikah, itu justru terpanggil segala iblis di kuil hati yang paling dalam. Berarti kalau afternya nggak ada kenakalan, langsung habis episodenya. Ya, juga. Ya kan kalau misalnya nggak ada. Nah iya, tapi kan Udah selalu tahu. ada yin dan yang, Oh benar. selalu ada penyeimbang di sana. Iya nggak? Sekarang kita mau kulik dulu nih. Karena gue jujur, sebelum gue nikah, bandel gue apa ya? Nyolong sempak kok. Anjir. Tangkap bego.
menurut gua nggak terlalu seperti Mas Mondes lah, yang benar-benar bergaul di tengah-tengah 9 naga ya. Sembilan naga cok. Masuk kandang. Masuk kandang. 9 naga itu kan punya tempat-tempat itu. Kali ini mah tebakan ini mah. Mas Mondes udah ngerasain itu semua. Oke. Sampai akhirnya dia bertemu dengan bidadarinya, dengan malaikat penyelamatnya, yang menarik dia dari kubangan dosa. Dan jadilah Mas Dosa Mondes itu ya? yang hebat. Dosa itu ya? Nih, kalau menurut gua, nih aku tanya nih sama lu semua nih. Kalau lu dalam satu ruangan, lu berdua, lu sama cewek, ketiganya apa? Setan. Hantu. Setan atau hantu? Tuh. Tapi kalau lu sendiri, tapi di dalam ruangan itu ada 9 cewek, Wah, rame-rame itu nggak? namanya beauty contest. Rame-rame nggak? Itu namanya beauty contest, bro. Semua. Ladies, kamin. Setan semua namanya itu. Semua ya, setan semua. Anjir. Nah, itu kan tadi Mas Mondes sudah bilang, kalau di dalam ruangan ada 2 orang yang berlainan jenis, yang ketiga adalah Iblis. setan. Oke? Sekarang gue pengen tanya, kapan sih pertama kali Mas Mondes seberani itu? Seberani? Karena gini, gue berpikir selalu gini loh, gue juga pernah nakal. Gue takut loh bagi gitu. Iya, gue juga kayak gitu berpikir. Gak bisa bayar. Kayak gitu loh. Tapi kan, Cheers dulu pelanggaran. Oh, Eh, wah, anjir. Pelanggaran, guys, pelanggaran. sebelum lebih lanjut, Gua tetap bersemangat Cheers sih. dulu, Iya, lanjut. iya, iya. kita cheers dulu. Walaupun bukan sponsor ya. Pelanggaran Next lagi. next sponsor nih. Vibes. Cheers, five. Aduh. Bah, Oh iya sama, sama persis. kayak. Nah, Sorry. gue dulu bro, gue takut ke tempat-tempat kayak gitu bro. Sumpah gue takut. Sekarang berani. Hah? Sekarang berani. Sekarang Iya. Kemarin. Lu kan dulu takut. Takut. Sekarang berani. Bukan sekarang, kemarin. Oh, kemarin. Yang lalu. Yang lebih lalu lagi. Lebih. Takut. Oh, takut. Yang lebih lalu takut. Pas takut. Pas takut. Pas ya, pas takut nih, pas. Yang pasnya Berani. Sempat berani. berani. Karena balik lagi, gue orangnya pemalu, Ih. pemalu. Itu yang disukain. Gue takut, gue disuruh buka kan terus gue buka Injil. Ini pelanggaran nih. Gimana nih? Ini bawa ini. Janganlah. Kita melakukan pekabaran Injil Oh iya bro. betul. Di tempat-tempat seperti itu. Betul. Boleh atur. Karena gue takut gitu, gue takut. Tapi Mas Mondes, gue pengen tahu apa sih yang dipikirkan Mas Mondes waktu memutuskan untuk berbuat nakal. Tapi emang tuh nakal. Apa step by Itu stepnya? maksudnya nakal. Hah? Maksudnya nakal. Nakal dong. Kalau Karena belum kan menikah. ya nakal lah. Karena kan itu tidak sesuai dengan adat ketimuran dari Indonesia ini gitu loh. Kan kalah ya kita bilang. Di agama manapun pasti akan bilang itu dosa. Oh. Karena mereka melakukan perang tanpa ada ikatan dari sisi negara maupun Kalau terikat kontrak itu boleh. boleh, tapi nggak ada akad. Kok jadi gue yang diwawancara? Coba aku pernah kawin kontrak ini dulu dong. Oh iya itu. Gue nggak tahu kawin kontrak. Gue mah terang aja gue. Gimana Mas Mondes? Betul. Gue batuk. Jadi Coba gini, mengingat nih kayaknya. Ini. kalau lu semua nanya kapan pertama kali, gue bilang gini. Gue on statement dulu ya, statement pribadi dulu ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang masih nakal, gua rasa coba cari waktu kapan lo harus berhenti. Bagi yang masih nakal ya, Bagi yang masih nakal, bagi yang sudah nakal bagi kembali yang gitu. sudah nakal, ya sudah lu go ahead dengan kehidupan lo. Kalau bisa jangan kembali lah. Maksud sih nggak ada panggilan. Kalau bisa, kan gue bilang Mas, kalau bisa. Mas Mondes. Bagi yang belum? Bagi yang belum, saran gua nggak usah coba-coba. Kenapa kan lu sering cobain dulu gitu? Kan tadi lu bilang jembatan kita nggak akan tahu kalau jembatan itu kuat kalau nggak dicobain. Ini. Tapi gini Bener. guys, ini gua harus lurusin ya buat Ya. teman-teman nih. Kalau lu udah nikah, lu udah punya pasangan, lu mau nakal, mau gua lu nggak usah deh. Karena bagi gua, menurut pandangan gua pribadi, nakal itu berbagi macam. Berbagai fase. macam.
Kalau gua menyarankan lebih baik kalau emang lu masih mau nakal atau lu mau nakal, lu mau mencoba nakal, saran gua ya saat-saat lu belum punya pasangan dan saat-saat lu masih muda lah, masih usia 20-an lah. Dan satu lagi, lu harus punya uang. Dan lu harus punya uang. Jangan pinjol. Jangan pinjol. Tapi kalau baru punya uang setelah menikah, Mendingan gak usah nakal. Nah, itu mau rasain tuh. kulik lagi. Nggak, kenapa? Kali sih. Kenapa gua nggak menyarankan? Karena gua punya cerita terkait hal itu loh. Orang yang kita bilangnya nakalnya telat lah. Oh, Gue punya cerita soal itu. Cerita gua dong itu. Wah, Mas kalau kita lupakan. master. Kita dulu yang sebelum dulu nih. Ya. Yang nakalnya tidak telat. Ah, On time. on time, On time. pada waktunya. Ini disukain HRD nih. Parah, on time. Parah. Gue itu nakal startnya terhitung dari 2000 berapa? 2014 apa ya? 14 apa 13 gitu, gue lupa. Pas selesai dari itu. 14 kayaknya. Habis selesai dari sekolah pastor lah yang kedua. Oh, pemberontakan, rebellion. Pas. Ya, karena gue waktu itu merasa saat itu ketika gue menjadi orang baik aja tidak dihargain, ya mendingan gue jadi orang jahat. Intinya seperti itu lah intinya. Orang baik yang terluka. Orang baik yang terluka. Orang jahat itu adalah orang baik yang terluka. Begitu juga dengan anak nakal. Cicak aja bunyi, berarti Halid. Walid. Walid. Pak Oh, Halid. Walid. Jangan Walid. Jangan Nah, Walid. pusing. Oke, lanjut. Terus, Lanjut Mas Bondes. gue nakal 2014 itu berawal dari, gue inget banget itu. Gue lagi makan di Burjo depan kampus, gue akrab banget sama Abang Burjo. Tiba-tiba Abang Burjonya bilang, bro, coba lu download. Teman-teman pasti kalau yang seumuran gue mungkin tahu. Kita berbicara. Dan lebang berbicara. Tapi disensor ya, ngebip gitu ya. Lagi aja. Tahu ya. Aplikasi hijau lah. Ya. Dua aplikasi itu. Kalau sekarang kan si aplikasi WeChat diganti menjadi Nah, WeChat. Enggak bro, masih ada dua-duanya bro. Nggak, WeChat udah jarang coy. Ini udah jarang Udah sih. jarang. jalan nih ya. Udah jarang yang jualan maksudnya. Pemain lah ya nih ya. Ya. Gua nggak tahu. Tolong bip ya. Dikasih Bip. joku lain. WhatsApp. Lain juga ada loh. Nggak tahu. Ada bos. Main stiker aja dulu di line. Terus. Gua kenal itu pas gua lagi pakai aplikasi lebah itu tuh. Di lebah terus gua lihat nih ada satu perempuan nih. Ih. Set. Oh, nyarinya perempuan ya? Perempuan. Nirbi. People Nirbi. Nirbai. Oh, Nirbai. Nirbi. Di Lebah dekat, lebah Oke. dekat. Jadi kalau sponsor sekolah bahasa Inggris yang mau sponsor teman kita, masuklah sini boleh lah. banget, boleh banget. Nirbi. Nirbai. Oke, terus Nah, tuh gua ketemu sama dia. Ternyata dia seorang terapis di sebuah spa. anjay, Terapis terapis. itu apa sih? Terapis Tukang itu pijit. tukang pijit. Oh, bukan orang yang melakukan terapi. Orang Ya. yang melakukan layanan, Coba di KBBI buka deh. Ada nggak di KBBI? Coba buka terapi. orang yang melakukan pelayanan secara Global. itulah terapis. Menyeluruh. Nah, Semuanya. Semuanya. singkat cerita, Hmm. gua pokoknya gua pergilah, gua akhirnya terpaksa gua main ke sana karena kan gua terpaksa karena gua nggak tahu tempat stop pertama kali. Terpaksa. Diseret dong berarti. Nggak, karena gini, gua pantang ingkar janji. Nggak gini, lu nginstal terpaksa nggak? Nggak terpaksa. Oh, dalam Nggak ada keadaan paksaan di situ. sadar. Nggak ada paksaan. Dalam keadaan sadar, Hmm. secara hukum itu bisa dibilang tidak ada paksaan. Itu. Bukan. Konteks terpaksanya adalah gua pergi ke sananya. Tar dulu. Nah, Nggak, kita lihat dulu kronologinya dulu nih bos. Iya. Jangan Jangan langsung- terpaksa. Jangan langsung kita kesimpulan Iya. konklusi, jangan. Takutnya ada ancaman. Ada ancaman kan? Nah. Woi, main lu. Ah. Jangan. Terus lu install, terus lu daftar, lu login, terus habis itu lu Bikin username. bikin username, Ada username. upload foto, ada di sana. Monte. terus lu searching Piper Nirbai. Nirba. Nah itu paksaan. Nggak. Enggak. Ada. Satu untuk 2 poin dah. Yang ketiga, negosiasi. Terpaksa. Salah Bapak. Aduh, gimana tuh? Nah, jadi setelah gua menginstal itu, ya gua isi biodata dan sebagainya, yang gua cari adalah Biodata anjir. biodata kan, bioprofile. Bio profile.
Klik bio gua nih. Yang gue cari adalah cewek-cewek biasa yang bisa gojek jalan. Apa? Oh, awalnya jalan. Ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Lihat dong. Weh, bro, lihat. Oke, terus. Jalan serta Yesus. Tolong lah. Gua beat lagi. Capek kali gue nyensornya. Terus. Nah, terus ternyata gue ketemu sama satu perempuan ini, ngobrol-ngobrol, dia ngajakin main. Oh main, ketemuan. Kopdar. Ke playground berarti itu. Kopdar dulu. Kopdar. Kopi darah. Oh, bukan sudar. Bukan. Susu darat bukan. Kopdar berarti ya. Kopdar. Nah, karena benar gue mikirnya gue mencari yang di luar, gue pikir kan ya udah ayo ketemuan di luar, ketemuan di mana, di burjo mana kayak gitu ya, mentalitas gue masih burjo lah pada saat itu. Lu udah keluar dari sekolah pas tuh? Udah di Jakarta lagi? Enggak, di Jogja, kan gue masih lanjutin kuliah. Oh, lu di Jogja? Terus singkat cerita ternyata dia bilang dia nggak bisa keluar karena dia di mes. Karena lagi mes? Mes. Mes. Tolong ya yang Tolong punya dokter THT Iya, yang mau sponsori kami, temen kami nih, tolong. Enggak, gue kira dia nggak bisa main karena lagi mes. Bro. Susah kali ya, harus sponsor. Terus. Ini temen kita nih banyak kendalanya. Terus. Nah, Lagi terus sokong. karena gue nggak tahu, maksudnya istilah mes itu gue nggak tahu ya, maksudnya asrama, tapi maksudnya masih yang di asrama. Yang gue tahu asrama itu asrama aja sekolah kuliah gitu kan, di Jogja kan banyak asrama, kan? ya kan, ya, di sekolah kan di Jogja tuh banyak asrama lah gitu. Boarding school gitu ya? Bukan asrama, jadi bisa kayak lu kuliah di universitas A, tapi ada orang yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di pos gitu. Oh, gitu. Ada- Bayar juga itu? Bayar adalah. Terus gue bilang, oh ya udah tinggal izin aja sama ibu asramanya, gue bilang gitu. Tolong. Mami dong. Gue belum tahu nih kan, masih itu pertama kali Masih putih lah. masih putih. Baik. Terus, oh bukan, kayak gini, ternyata gue baru tahu dia di spa. Spa Dia ngomong, gue terapis spa. Gua Spa bilang, itu tempat hiburan ya? tempat PJ. Tempat PJ. Men's health. Men's health, kesehatan pria. Kesehatan pria. Berarti wanita nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh masuk tuh? Nggak boleh, karena tulisannya men's health. Kan. Oh. Tulisannya. Oh, berarti kodenya begitu ya? Gitu ya. Kalau apa sih namanya itu? Apa? Balihonya? Iya, Pelangnya. pelangnya itu. Men's Apa namanya? health. Health, berarti itu menandakan bahwasanya wanita tidak boleh ke situ. Tidak boleh ke situ. Oh, Oke. Terapisnya wanita bukan? ya, wanita. Wanita. Kan terapisnya, bukan pengunjung. Oh, bukan customernya. Mungkin kurikulumnya berbeda pria dan wanita kesehatan. Kurikulum 94. Iya. Terus Ya udah, gua bilang karena gua udah janji ngajak dia ketemu, terus dia bilang ya udah ketemu di tempat kerjanya dia aja tuh, berarti at least di spa-nya dia kan. Gua masih ragu tuh, gua bilang ya udah gampang lah, nanti dia gampang. Gua diemin tuh sekitar 3 jam lah, gua nggak gua chat. Oh, gue kira 3 hari. Iya, 3 3 jam jam lah, doang. tinggal tidur, tinggal mandi. Iya. Kayaknya nggak kuat banget tuh hasrat Iya, itu. 3 jam. Tiba-tiba dia ngechat, Kira 3 kalau laki-laki mah gitu, kalau ngomong doang aja yang ketemu, nggak mau. Sama gua, tersenggol ego. Senggol kan, gua bilang, mana kali lo pria bisa diginiin kan? Ih, Calon pastor, bro. Filsafat. Nggak usah, masih bawa aja. Oh, masih bawa aja. Nanti pikirnya kalau pastor semua begitu. Terus dari gitu, gua itu akhirnya gua datang karena begini. Gua nggak tahu tempat spa seperti apa, dan gua tiba-tiba tergelitik. Dikelitikin gitu. penasaran. Oleh rasa penasaran. Oh, rasa penasaran. Panggil. Apa sih ini? Gue sasa di telinga gue ada nih. Ayo pergi. Rasakan sensasi baru. Nah, Yang kanan gimana? Yang baiknya? Gas bro. dukung. Dukung. Wah, parah bro. Kalau nih Bib, Kan gini, bro. Enggak gini. Kan ada kiri itu biasanya kan kalau jahatnya. Malaikat lah, malaikat. Ini malaikatnya lah gitu. Iblisnya kiri. Iblis kiri ini malaikat. Berarti yang malaikat juga mendukung itu.
maksudnya gasbro pergi ke gereja bertobat Oh, belum selesai. kan belum berdosa, udah bertobat aja berarti. Pikiran gue udah Kemana-mana. mana Udah nih karena gue overthinking tuh ya. udah searching. Terus udah gue pergi ke sana, ya. Terus habis itu gue masuk room, itu gue baru tahu dulu. View-nya di depan gimana tuh view-nya di depan? Ruko gitu bang. Depan tuh dia udah kayak tempat sendiri gitu lah. Oh, kayak established udah. established lah. Di satu tempat kawasan gitu ya. Kawasan gitu. Satu gedung lah. Satu gedung. Terus gue pergi ke sana, gue masuk. Gue orangnya kan mentalitas tinggi ya, Pede lah. pede. Udah pernah kesini? Belum sih, tapi biasa sih di tempat lain. Tapi gue belum pernah. Oh, kalau boleh tahu di sini gimana gitu. Pintar. Oh, Pengen Sapa. kelihatan pinter. Yo, Bersapa. Filsafat. Nggak mau kalah. kalah. Terus gue bilang, tadi saya udah booking atas nama Mondes. Gitu. Monyet Deso. Gitu. Pergi ke tempat Spaso. Masuk. Terus udah gue pergi situ, gue masuk ruangan, gue bilang, wih, gini ternyata. Wangi tuh Wangi. ruangannya. Aromaterapinya ada. Aromaterapi. Ambience gimana ambience? Udah parah. Lampu-lampu kuning gitu. Lampu kuning, biru redup, dan sebagainya. Wih. Ada pool. Ada Ada kolamnya. poolnya. Mericik air kayak gini ya. Mericik Oh, gini. pantes bikin Biar bikin kolam di kolam. rumah. Biar Iya. dinginnya ntar di situ juga bro. Mana dia kuatin dia. Keluar dari kolam. Terus Terus udah singkat cerita pokoknya itu pengalaman gue tuh akhirnya gue masuk sama cewek itu ini dan ternyata ya udah gue baru tahu dan gue banyak cari tahu dari situ. Enggak pas ketemu apa percakapannya awalnya? Pas ketemu akhirnya ketemu nih kan. ngobrolnya gimana? Ngobrolnya Buka gimana? omongannya gimana nih? Bukan omongannya. Oh datang juga kamu akhirnya. Ya, Anjay. karena sebelumnya udah ada pembicaraan jadi Cair lah ya. cair karena jadi juga ternyata kesini gitu. Cair, tuker cairan maksudnya. Ini apa namanya? Cairan buat lotion. Lotion. Lotion buat mijet itu kan. Jadi Suasananya cair. Suasana cair. Terus Hah? yang berat ya. Lanjut. Terus habis itu intinya obrolannya menurut gua nggak sesulit karena gua sudah cecetan sebelumnya. Dan udah terbiasa mengopeni cewek gitu ya. Apanya? Ngopeni. Ngopeni Belum kok lah. Mas. Ngopeni itu kayak apa ya? Kayak Belum lah. Karena kan gua juga baru ketemu dia kan berapa jam yang lalu. Maksudnya di via chat. Semangat sekali. Kalau Kalahan ngalahan nih. itu kan posisinya udah berhari-hari, Oh, bener. berbulan-bulan. Ini baru sehari. Baru berapa jam ini? Berapa jam? Beda pertempuran belum tahu, belum Ya. paham. Cuma gue di situ karena gue bilang ini gue ditanya udah pernah kesini, gue bilang belum. Dan gue emang nggak tahu sama sekali bahwa akhirnya gue cari tahu ternyata tempat sepatu bermacam-macam. Dari si Mbak ini. Mbak ini. Nah macamnya itu apa tuh? Ya ada yang memang lo kalau spa mensal tuh ada yang spa ya namanya spa bener-bener spa. Ada yang spa nonton di bib ya. Ya, Spa yang kita tolong. Tolong dibit ya. spa yang ada juga yang spa yang membuat endingnya Mobile Legend. Mobile Legend, welcome to Mobile Legend. Mobile Legend. Oh berarti Mabar. klasifikasinya adalah happy ending ya? happy ending itu macam-macam. Paham ya happy ending. Nggak set ending dong bro. Happy ending. Maksudnya Happy. keluarin duit kita ya? Happy ending itu kebagi dua. Ada lagi. Ada lagi anjir. Oke. Terus ini Udah, happy lah ya. ya endingnya yang tempat gue datangin itu endingnya adalah di yang pertama tadi. Di oke. Sornya nih. Maaf. Itu nggak perlu disensor. Hah? Nggak perlu. Itu istilah aja nggak? Oh iya. Boleh. Tadi minta tolong soalnya. Kalau di ini baru tuh. Contoh. Ini contoh. Kerjaan gua aja. Teman-teman contoh jangan dicontoh ya. Kalau Ah, tambah lagi. udah lah, fokus ke tadi itu. Klasifikasi dari happy ending itu apa? Tadi gue udah bilang ada Udah dua. dua. Apa? Haji dan ML. Oh haji dan yang kalau BJ nggak ada.
BJ itu di tengah-tengah sih biasanya sih. Oh, itu Oh, selingan, intermezzo. Biasanya kalau ada Pemanasan. biasanya ada BJ. Oh, sepaket lah ya. Pakai. Tapi kalau HJ tidak BJ gitu. ya Tapi HJ dan BJ boleh nggak? Jadi 2 paket. tergantung nego. Tergantung nego. Oh, jadi 2 paket gitu. Gimana? Biasanya nego ada luaran. Itu di situ lo pertama kali ngeluarin berapa duit bro? Gua ngeluarin sekitar 600.000 kali ya. Uang jajan dong pasti itu. Hari itu gua uang jajan. Uang jajan Itu gua uang jajan. dari orang tua buat seperti Iya. itu. Gak apa-apa kan nih? Nggak apa-apa. Ini Nah, biar orang tua lo tahu juga. tapi jeleknya adalah setelah gua tahu itu gua semangat cari kerja buat kegiatan itu. Happy Wow. ending. Karena happy ending. Karena Mas Mondes ini terbiasa dengan happy ending. happy ending. Nonton film pun maunya Happy ending, harus happy ending. Semua yang dilakukan harus happy Coy, ending. gas dulu, gas dulu. Ini kayak udah panik nih. Udah gas Pakai dulu. uang orang tua soalnya. Gas dulu. Oh gitu. Jadi 600.000 uang jajan. Tapi habis itu nggak jajan. Nggak jajan. Nggak jajan. Puasa tuh. Jajannya ngeri ya. Gue mikir, anjir kalau begini, gue ngeluarin 600.000, wah gue nggak bisa ngadepin jajan nih, kan? Tapi 600.000 itu paket yang lo pilih apa? Paket combo, pahe, paho. Enggak, di tempat gue itu memang dia hanya itu doang. Oh, nggak ada lebih. Nggak ada lebih. Itu doang tuh apa ya? Kalau Berarti- mau yang di luar berarti. Luar. Ego sendiri. Ego sendiri. Berarti ini ya, kalau mau itu harus SSI ya? Ya. Tuh, speak iblis. Speak iblis. Terlalu putih nih orang atu ini, anjay. Tentang bininya baru datang dia jaga ini orang ini. Jaga dia omongan. Nggak ngerti. Oh gitu, bener nggak berarti- ngerti. First time lu keperjakaan lu diambil dengan cara Itu bro. Iya anjir. Iya anjir, nyesal. Nyesal emang Iya nggak? anjir. melalui wanita terapis tadi. Ya. Tapi gua disclaimer dulu ya, bukan berarti wanita terapis itu hina atau gimana. Mereka kerja loh, mereka nanti kerja. gue jelasin. Mereka kerja, mereka cari kehidupan, mungkin caranya ya kurang Iya. Nah, terus berlanjut gak tuh? Berlanjut tuh sama dia. Berlanjut. Ada hati di situ. Ya, Beli sampai dari mana bro? sampai gue pacaran. Kan SSI. Oh modal biar speak. biar nggak keluar uang terus gitu. Oh gitu. Nah, Oh. gua nggak pikiran sampai situ. Lah, sekarang gini, pakai logika nih. Gue bingung, masih tiba-tiba ujuk-ujuk pacaran yuk gitu. Oh enggak, kan ada prosesnya. Ya proses itu kan ngeluarin duit juga dong. Ya gue kesana terus. Katanya nggak mau. Katanya nggak mau lagi ancol. Apanya? Jadi pelanggan tetap. Pelanggan tetap sama dia berarti. Sama dia. Oh, RO. RO. Repeat Repeat order. Oh gitu. Ada singkatannya. Berarti lu melakukan itu di tempat itu, bukan di tempat yang lain. Melakukan apa nih? Ya tindak pidana asusila. Enggak, tadi Pidana Enggak. kan sama-sama. kan sama-sama suka. tempat Konsen. tempat itu tidak menyediakan itu, tidak memperbolehkan. Jadi mau dipaksa seperti apapun emang nggak bisa. Emang nggak bisa Digembok ya. gembok. Nggak digembok juga, tapi memang gua salut dari mereka akan menolak. Kalau mau di luar. Di luar. SOP. Tapi SOP. di luar bisa terapisnya mau. Ya tergantung, kalau ada terapis yang mau, ada yang nggak mau. Kalau yang lu Sampai pacaran. Kan berpacaran. ya pacaran kan nggak harus begituan. Oh iya betul. betul. Putih kali. Iya, putih kali ya. Pacaran ini lah, pacaran yang Sehat. apa ya, yang sehat lah. Sehat. Benar. Itu Ayo gimana? Itu gimana? Lu pacaran. Lu pacaran sama dia. Pacaran sama dia. Pacaran sama dia. Berapa lama tuh? Berapa lama? Setahun setengah kan. Itu waktu yang sangat lama. Nah, berarti gini, kalau misalnya pacaran, lo tau kerjaan dia kayak gitu. Masih kayak ada jealous gitu kan? Cemburu. Nah, ini menarik. Ini sering gue bicarain kepada teman-teman gue yang nanya. Nah, Ini menarik. Jadi gini, orang-orang bertanya, kenapa kok lu bisa pacaran sama terapis? Gue pacaran sama terapis tuh 2 kali atau 3 kali. Buset. Ih, Dia repeat ordernya. keren kali nih orang ini atuh ini. Ada kesetiaannya Ada memang di situ. kesetiaannya. Karena gini, gue waktu gue
waktu gua mengambil dia untuk menjadi pasangan ya. Itu kan gua setelah 6 bulan kali ke sana. Nah kalau lu bertanya lagi kenapa gua bisa 6 bulan ke sana terus uangnya dari mana? Tadi gua bilang gua mikir kalau gua ngeluarin 600.000 pakai uang jajan, uang gua habis. Akhirnya gua kerja. Oh sambilan. Pas lagi kuliah. Dan gue sedang fotografi, gue pergilah kerja fotografer. Foto-foto bugil gitu bro ya? Astagfirullah. Profesional. Foto pemandangan. Jual di mana tuh? Stok apa? Stockbit. Stockbit kayak gitu-gitu. Ya, Stockbit saham. Oh, Stockbit saham ya? Foto stok. Stockbit. Ya bener. Nah berarti lu di situ apa membiayai kehidupan nakal lu itu dari fotografi itu? Iya. Emang temen gue juga gitu sih kadang-kadang tuh fotografer tuh nakal-nakal katanya ya. Enggak juga. Tapi gue karena waktu itu gue Apalagi videografer. Tapi gini, kenapa gue tanya alasan kenapa gue tuh ngambil Sibuk fotografi? ngedit kita. Karena gue kemampuan gue saat itu bisa di fotografi yang memungkinkan gue cari duit di fotografi karena gue punya modal kamera dan gue punya modal kemampuan. Oh benar. Skill bertemu dengan alat. Iya. Ya. Terus gue ketemu sama komunitas fotografi, terus gue diajak banyak lah kayak pre-wedding, wedding. Oh lancar berarti. Lancar lah. Bukan makan jadi pit order. Bisa dibilang Tuhan membukakan jalan ya. Mampus. Sekarang bukan jalan. Mungkin kayak gini. Iya. Ya, biar anak ini tahu kehidupan gelap, sisi gelap ini seperti apa. Kasihan gelap dulu. Kasihan gelap dulu. Tapi kan Nggak gini bro. Apa gunanya terang kalau nggak ada gelap? benar. Ingat kata-kata R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Oh, Oke. Lanjut. Gimana? Apa? Hubungannya gimana? Lu kan tadi ditanya cemburu nggak lu? Nah, terus cemburu apa enggak? Nah, gue tuh selalu bilang pada saat pertama kali gue menjalin hubungan itu memang ada timbul rasa cemburu. Iyalah. Yang sangat membabi buta tuh. Enggak juga, tapi maksudnya biasa aja. Lu sapi buta berarti. Biasa aja. Tapi ketika gue cerita sama teman gue, waktu itu teman gue cerita kenapa gue begini, temen gue bilang itu udah resiko lu mengambil dia untuk jadi pasangan itu memang udah resiko lu bahwa dia pekerjaannya seperti itu. Betul kan? Resiko pekerjaan. Kecuali kalau lu pingin dia stay sama lu tarik dia keluar, lu biayain itu kehidupannya dia. Berat kali ya. Ya kan? Biayai terapis cuy. Lebus. Artinya dia bekerja kan pasti ada sesuatu. Tuh. Nah, bisa nggak lu ketika lu tarik keluar, lu bisa nggak menggantikan biaya itu? Ada yang udah punya anak gue? Ada, yang punya gue itu udah anak 1. Genders bos. Black Widow dong. Black Widow. Keras juga ya kehidupan. Keras juga loh. Kehidupan ya. Terus gua jadi berpikir, terus gua ketemu sama dia, akhirnya gua mengulik lah cerita tentang dia. Ternyata memang seperti itu, dan menurut gua adalah wajar ketika lu akhirnya memutuskan kalau mau sama dia ya memang Harus biayai. lu harus Biayai. pilih dua. Lu mau seperti yang kayak ya udah dia biasa aja tapi dia biar dengan pekerjaannya dia, atau biayain. Nah, gua Nah, lu memutuskan untuk ya udah biar dia dengan pekerjaannya dia, karena saat itu gua nggak sanggup untuk ngebiayain dia. Ibaratnya lu dapat gratisan lah ya. Harus bayar lagi kan kalau. Nggak juga, gua kalau pergi ke tempat kerja ini gua masih bayar. Oh gitu. tapi berarti pacaran tapi aktivitas Gua- seksual itu di tempat kerja dia. Kecuali dia libur ya. Kalau dia libur kan dia bisa keluar terus nginep di kosan gua. Kalau libur. Kalau Ada kosannya lah ya. bebas ya. Minggu sekali ada lah ya. Kosannya bebas ya. Freeware. Kan namanya spesifik iblis itu kan hasilnya. Itu nggak ada hasil. ya, Nah, pernah pacaran bawa anak ya? enggak lah, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah, anaknya nggak pernah datang kerja. Terus selesai tuh. Gua selesai itu gara-gara dia ngajakin gua nikah. Oh, God. Bener, wanita tuh butuh kepastian. Benar. Butuh tujuan. Dia juga kepastian. pasti pengen keluar lah dari dunia kita. gelap itu, karena mungkin stigma Indonesia tuh kurang baik ya. Ya Nah, kan? Emang bener sih. Ya kurang baik loh. Dodolan tempe loh, piye. Iya.
kurang baik lah, kurang baik. Gue tidak bisa bilang tuh tidak baik, tapi kurang baik. Karena mereka niatnya baik untuk menghidupi, terutama kalau udah punya anak kan, dan juga udah punya pacar. Kan harus dihidupi juga pacar. Pasti. Oke, setahun setengah lu pacaran, selesai tuh. Selesai. Lu nggak bisa nikahin dia. Gue bilang sama dia, kalau mau nikah sekarang nggak mungkin, karena situasi gue nggak memungkinkan. Masih kuliah. Gue masih kuliah akhir lah waktu itu, kuliah akhir. Kalau mau nunggu gue sekitar 2 tahun lagi. Artinya kalau saya kuliah, gue kerja 2 tahun kemudian lah gitu lagi. Berarti lu cinta dong sama dia kalau sampai sebegitu itu. Cinta pada saat itu. Wow, Dikit. jatuh Ya, cinta pada akhirnya jatuh cinta berarti. di tempat spa. Karena betul, betul. Tapi gue karena gue orangnya mungkin terlalu gampang ya, maksudnya nanti gini, Terlalu gampangin gitu. terlalu gampang hati gue. Jadi gini, orang di luar sana berbagai macam memandang mereka, tapi karena gue terjun langsung ke mereka, lalu gue ketemu sama dia, gue ketemu sama teman-temannya, gue mendengarkan cerita bla bla bla. Gue bilang, oh iya, tidak semuanya itu mereka melakukan begini itu karena mereka suka, tapi karena ada kebutuhan tersendiri yang mereka merasa kalau gue bilang bekerja ini nggak cukup gitu. Desakan ekonomi ya. Desakan ekonomi. Ini buat pemerintah nih. Itu salah satu contoh. Wakat. Satu contoh. Wakat. Bagiannya dikat ya. Editor bagiannya dikat. Jangan. Men, tipis-tipis lah. Ini buat pemerintah juga untuk masukan. Kan pemerintah kita katanya nggak anti kritik. Oh iya. Ya kan? Lihat dong warganya, rakyatnya seperti ini, nyari uang sampai Iya, sebegitunya. Betul. Gitu loh. Ya kan? Betul. Karena Tolong. pekerjaan ya. Bukan. Tolong pemerintah. Bagus lah. Tolong pemerintah ya. Ini nih. Makin panas nih. Terus. Lu ngekatnya gimana tuh? Enggak, akhirnya memang karena nggak bisa, ya udah akhirnya kita mutusin berhenti. Baik aja ya. Baik. Baik saja. Selesai. Jangan masing-masing. Lu pindah spa, pacaran lagi. Oh enggak, gua abis itu dapet. Oh gua tuh 2 kali pacaran sama orang. 2 kali. Itu yang pertama. Yang pertama, itu kan gua jeda sekitar berapa bulan. Hiatus. Vakum. Ya terus, Vakum. tapi gua masih kesana sini, masih Masih single fighter, one man show. Gua akhirnya ketemu sama mantan gua Yang benar. mantan gua ini dia narik gua Bukan keluar. bener, maksudnya yang bukan terapis lah ya. Iya. Bukan di dunia seperti itu. Terus Gua keluar, terus gua hidup normal lah, biasa lah. lu keluar, Hidup normal, artinya gua nggak main spa lagi. Nggak. keluar di dalam apa di luar? Kita bicara masalah keluar kehidupan nih. Oh, keluar gitu. Keluar dari lubang hitam. Keluar dari Iya. lubang hitam, black Bukan hole. keluar dari belalai gajah nih. Oke. Black hole. Berarti lu selesai, lu ketemu mantan lu. Ya, Itu pacaran ya? Waktu itu? pacaran darah. Cewek biasa lah ya. Cewek yang ini, terus pacaran lagi sama terapis lagi. Apa ada Enggak, masih gue pacaran sama orang kantor terus baru gue terakhir sebelum sama istri gue pacaran sama terapis lagi. Itu berapa tahun tuh jedanya dari yang terapis pertama yang kedua berapa lama? Berarti 2015 akhir, Desember 2015 gue baru pacaran lagi sama terapis lagi, itu berarti di Januari 2022. 7 tahun. 7 tahun ya. jedanya 7 tahun ya. Malang Buana tuh ya. Buana ya. Spa satu ke spa yang lain. Terus jatuh hati lagi sama Jatuh hati terapi. lagi. Itu mantap Yang sekali. kedua. Dan kalau nggak salah itu beda agama ya? Beda agama, beda usia jauh. Oh jauh. Tuhan siapa? Bukan gua, Oh. beda 8 tahun 9 tahun. Ih. Ngopeni bocah dong. Wah parah Pas ke juga berarti ya umur. 21 kalau nggak salah. Lu? 29, 30. Gue nikah kan 30, enggak dong, gue nikah sama bini gue aja 32 lu. enggak dong, gue nikah sama bini gue 2023. Iya sih, mau jalan 32 ya. 32. 30 gua. 30. 30. Baik. Nah, berarti keras juga ya, maksudnya udah 21 gimana ya. 21 kita kuliah lah ya kan, main-main apa. Dia udah kerja. Tapi nih satu cerita yang lucu.
dari bini gue, karena kan istrinya kan temennya bini gue, temen lu juga kan. Nah, iya. Mungkin lu nggak tahu ceritanya kan? Nggak tahu saya. Bini gue cerita ke gue, iya nih temen gue lagi dikenalin sama cowok, ya kan? Oh, awalnya ini cowok, tapi temen gue ini nggak mau, masih terikat dengan mantannya nih, temennya bini gue tuh, itu kan. Di situ, gue inget banget waktu itu, dikasih foto dari dia aja, kayak pakai baju koko. Waduh, kayak Ustadz ini agamanya apa ini kata gue? Sorry. Bener-bener kayak Ustadz sumpah. Iya. Baju koko soalnya kan. Looks-nya kayak baju koko segala macem, Rapi lah ya. rapi gitu kan. Nah bininya dia bilang, gimana nih jelek ya? Gue bilang, cowok segagah ini cuy. Agak mas. Tapi dia gitu, dia lagi istilah itu deadlock, maksudnya menemukan jalan buntu. Aduh. Atas hubungannya dengan terapis itu. Oh. Karena terapis itu beda server, beda agama dengan Mas Mondes gitu kan. Singkat cerita waktu itu, gue bilang ke bini gue, ini bukannya gue mau punya peran atau gimana ya, udah temuin dulu, bilang temen lu tuh, temuin dulu. Gue yakin, karena gue langsung feeling, jujur gue langsung feeling, ini orang uset lah kata gue. Kok kayak temen gue, kayak temen gue jujur, karena kan gue sebelumnya udah pernah kenal dia. Apa nggak ketemu kan? Kalau nggak ketemu, ini kok kayak temen. Agak lain nih mukanya. Ceritanya ke Ini, Iya. ini yang timeline yang bingung sih. Kayak temen gue, temuin. Siapa tahu jodoh. Jadi temuin, tapi sempet beda server juga. Kan bininya se-server sama gua. Oh iya. Se-server sama gua bininya. Beda server juga. Tapi Betty lah. Masih satu line lah. Masih satu ini lah. Benar. Masih Betty lah. Jalur lah tipis. masih. Nah, singkat cerita tiba-tiba jebret ketemuan pacaran tuh jebret nikah. Mau lama dia nih si Ancol. Bilang anjing lu. Dunia sempit banget bro. Sempit, Cuk. Dan itu pertama kali gue tahu dia pacaran sama terapi. Calon pastor bos. Gue kenal dia calon pastor waktu itu. Iya. Calon pastor. Iya. Tapi kayak kenal biasa aja lah gitu. Kenal di tempat spa. Enggak. Gue kan gak pernah nakal before. After, ayo deh. Ayo. Gitu. Jadi ayo anjing. Jadi waktu itu Ngeri kali. ceritanya si Mas Mondes itu seperti itu. Ternyata dia temen gua. Karena gua jujur pas ngeliat fotonya, ini mah Kayak nggak asing ya. kayak nggak asing nih orang. Familiar ya. Iya, dan looks-nya tuh kayak ustadz gitu loh. Dan gua nggak tahu itu agamanya apa ya. Waktu itu gua nggak tahu sumpah. Pas gua si Mondes, gua bilang Mondes sok. Dia udah melanglang buana doi. Gokil sih gua bro. Tapi benar maksud gue gini, gue bilang sama Nunu waktu itu ketika udah ketemu lagi tuh ya, gue bilang sama dia, gue bilang, gue sebelum nikah sama bini gue ngobrol sama bini gue bilang gue punya pengalaman masa lalu gue kayak begini gitu kan. Bini gue juga menceritakan ABCDE lah. Ya akhirnya karena udah sama-sama menceritakan, gue tanya, ya lu gimana, lu mau terima gua nggak gitu, dan memang akhirnya istri gua menerima gua dan kondisi gua, karena bagi dia itu masa lalu loh. Yang penting ketika lu sama gua nggak ada lagi tuh cerita itu. Oh betul. Si After nggak ada dong. After nggak ada. Masih konsisten tapi ya? Konsisten gua sampai detik ini, gua konsisten sampai detik ini. Konsisten. Karena nakalnya cerita After ke siapa ya? Gitu kan, kita terus ya. Karena gini Ya simpan dulu. karena nakalnya on time dia. Oh iya benar. Nah, habis ini nih kita bahas yang nakalnya nggak on time tapi Iya. Delay, nakalnya delay. Tapi sebelum ini ya, gua mau bilang bahwa apapun yang lu lakukan di masa lalu lo gitu kan, mau lu melakukan hal-hal baik ataupun mau melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik gitu ya. Menurut gua ketika lu sudah menemukan pasangan lo, lakukanlah hal yang baik. Yang tidak ada, tapi saran gua yang tidak baik sebisa mungkin, kalau menurut gua pribadi, ini pandangan gua ya, pandangan gua. Yang tidak baik lu ceritakanlah sama pasangan. Oh, berarti harus open ya. Open. Kenapa? Karena lu nggak tahu suatu saat tiba-tiba lu lagi ngumpul sama teman-teman lo yang tahu kondisi lo, tiba-tiba nyeplos, bini lo kata nggak suka, Oh, kelar jadi masalah. Kenapa lu nggak jujur? Aku baru tahu. Nah, kenapa kok baru tahu? Bla bla seperti itu. kalau kata Benyamin nih, hidup tuh harus jujur biar lu nggak hancur. Betul. Ini kata Benyamin dulu. Benar. Dan bagi gua fase-fase gua nakal itu fase-fase menurut gua satu sisi memang itu dosa aja. Ini gua agak ini dosa. Tapi satu sisi di mata gua menemukan Sisi hal-hal lain. betul. Hal-hal yang tadi gua bilang, Kak, mereka tuh tidak hanya
bagi gua kalau orang selama ini di luar sana itu mereka bilang, oh mereka ini ikut, bagi gua bullshit, karena lu memandang mereka sebagai objek yang lu bayar, objek yang lu bayar. Dari luar Dari luar. mandangnya. Betul. Atau lu sebagai pelaku memandang dia objek yang lu bayar. Ya. Tapi lu nggak pernah memandang dia sebagai subjek yang Manusia. sedang melakukan apa nih gitu kan. Jadi intinya lo memanusiakan lah Manusia, ya. karena ternyata mereka itu tinggi dengar coy. Ya manusia Gua, juga. gue bilang sama teman-teman gue bilang kenapa gue bisa deket, gue punya banyak teman terapis dulu, gue bisa kesana kesini, karena gue nggak perlu melakukan apa-apa, gue hanya cukup mendengarkan. Dari mendengarkan itu mereka open Open the cloud, open the tapi bra. berawal dari mendengarkan. Iya sih Benar. benar. Berawal dari keterbukaan hati Iya. menjadi keterbukaan diri. Keterbukaan hati dan telinga, jadi diri lo terbuka. Benar. Gitu, tapi Jujur sama Ya, pasangan. Tapi ini bukan untuk dicontoh. Wah, ini gue bilang tadi, gue statement tadi di awal bahwa kalau lu belum pernah nakal, nggak usah nakal. Jadi closing statement nih ya, Nah, closing statement nih ya. Kalau lu udah nakal, Oke. udah masih berlanjut, saran gue lu cari waktunya kapan lu harus berhenti. Karena kenapa? Ketika lu sudah memutuskan untuk menikah, menurut gue nggak bisa lagi lu kayak begitu. Tapi ada lagi cerita yang Ada lagi yang cerita yang after married. Dan gue juga pingin, gue pingin ungkapin itu yang lebih pikiran seru. gue nih. Itu lebih seru. Iya, yang after married nih. Gua kok bisa. Siapa tuh? Iya. Iya. Kita simpen buat episode berikutnya ya. Penasaran ya. Di situ akan juga diungkapkan kenapa itu orang bikin tato seperti ini. Wih, Nah, mantap sekali. dan teman-teman kalau mau ada komen atau apapun cerita kalian tentang dunia gelap lah ataupun kenakalan Dunia nakal lah, kalian, jangan dunia nakal. nakal Boleh. kalian lah. Dunia Jadi nakal. sama Mas Mondes. Kayak Mas Lu boleh Mondes lah. komen kalau lu pingin cerita lu dibawain, lu komen aja juga, lu bilang pingin nih ceritanya dibawain gitu. Ntar kita Hashtag ceritain. TBK gitu. Nanti kita ceritain, kita bawain, dan pastinya kita kasih ilmu-ilmu yang Beng. Apa ilmu bang. Jadi gini ya bro, lu komen kita compare. Oke. Komen kita komen. Oke, Oke. Mas Mondes. Mas Mondes, gitu aja ya bro ya. Oke, iya. Ini kayaknya pada penasaran nih Sip. untuk yang afternya. Silakan di komen, like, subscribe, and share. Kalau lu berkenan dengan konten ini, lu tonton, silakan lu bagi ke teman-teman lu. Kalau lu nggak seneng, lu skip aja, udah nggak apa-apa. Oke. Terasnya Bapak Kobam. Dan saya Bapak Puan, gua Mondes, Om Nunu, Kakak Ijal. Thank you so much. Sampai ketemu Bye. lagi di lanjutan part 2.